Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Ya, apakah ada hari ini yang tidak berangkat? Ya, alhamdulillah semuanya masuk. Ya. Nah, untuk memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, pada pembelajaran kali ini kita tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Kalian akan mampu menganalisis ciri-ciri kosakata baku pada teks yang dibaca dengan tepat. Menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi. Kemudian menjelaskan manfaat sumber energi alternatif, energi listrik dengan tepat. Kemudian menjelaskan prinsip kerja sel surya sebagai sumber energi alternatif energi listrik dengan sistematis. Dan kemudian menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang iptek dalam lingkup ASEAN dengan mandiri. Kemudian yang terakhir menyajikan informasi tentang peran Indonesia di bidang iptek dalam lingkup ASEAN dengan mandiri. Nah, sekarang kita menuju ke PowerPoint. Nah, dalam PowerPoint tersebut kita akan mempelajari tentang ciri-ciri kosakata baku dalam teks eksplanasi serta mencari informasi penting dalam teks eksplanasi. Manfaat sumber alternatif energi listrik serta prinsip kerja sel surya sebagai sumber alternatif energi listrik. Peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang iptek dalam lingkup negara-negara Asia Tenggara. Sekarang kita pada teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya dan lainnya bisa terjadi. Dalam teks eksplanasi tersebut ada strukturnya, ada runtutannya. Dalam teks eksplanasi memiliki 3 bagian utama. Yang pertama, pernyataan umum yang berisikan tentang topik yang akan dijelaskan, proses-proses terjadinya atau keberadaannya. Dan kemudian urutan-urutan sebab dan akibat. Proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Dan terakhir adalah bagian interpretasi. Bagian ini berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Nah, dalam teks eksplanasi tersebut ada kata-kata baku dan tidak baku. Nah, sekarang apa itu kata baku? Kata baku merupakan suatu kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Adapun ciri-ciri kata baku tersebut, membentuknya tetap dan tidak berubah. Kemudian tidak terpengaruh bahasa asing ataupun daerah. Selanjutnya, penggunaan sesuai konteks dalam kalimat dan biasanya bukan bahasa yang digunakan untuk percakapan sehari-hari. Terakhir, memiliki arti yang pasti, tidak rancu dan tidak berlebihan. Jadi kalian nanti mencari kata baku dalam teks eksplanasi yang kalian baca. Nah, selanjutnya dalam teks eksplanasi tersebut membahas juga tentang manfaat ataupun sumber energi alternatif, artinya energi yang selain seperti batu bara, seperti minyak bumi, artinya energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kita membahas tentang energi yang dapat diperbaharui seperti pemanfaatan energi surya, energi air, serta angin. Apa manfaatnya energi alternatif tersebut? Ya, tentunya pengganti energi fosil. Nah, energi fosil, apa energi fosil? Ada yang tahu? Nah, ya benar, energi fosil seperti contohnya minyak bumi dan batu bara.
Kemudian manfaat selanjutnya lebih ramah terhadap lingkungan, artinya tidak merusak lingkungan, berbeda seperti energi yang fosil seperti batu bara. Misalnya kita ingin menggali batu bara, maka kita harus menebangi pohon. Nah, itu kan ada beberapa hal atau kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Dan selanjutnya solusi sumber energi yang dapat diperbaharui, artinya seperti energi surya, energi angin, itu tidak cepat punah atau tidak akan habis. Nah, berbeda dengan batu bara, begitu kita gali, kita ambil, maka setelah habis kita menunggu hingga ratusan bahkan jutaan tahun. Selanjutnya, nah kalau kita menggunakan energi panas bumi atau energi matahari, kita dapat memanfaatkan dengan menggunakan sel surya atau pembangkit listrik tenaga surya. Bisa di rumah juga bisa, kalau memang listriknya tidak tersedia, kita dapat menggunakan sel surya. Prinsip kerjanya, sel surya menyerap cahaya, maka terdapat pergerakan antara elektron di sisi positif dan negatif. Adanya pergerakan ini menciptakan arus listrik sehingga dapat digunakan sebagai energi alat-alat elektronik. Nah, kalian pada kegiatan ini melakukan percobaan mengenai energi alternatif, energi listrik. Nah, nanti Bapak bagikan LKPD-nya, kalian ikuti langkah-langkahnya dan petunjuknya. Nah, tadi kita juga sudah membahas tentang sumber energi alternatif, artinya itu masih berhubungan dengan IPTEK. Ya, apa IPTEK? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di negara kita, negara yang sangat luar biasa, banyak sekali sumber daya alamnya. Lalu peran kita dalam bidang IPTEK bagaimana? Nah, negara kita berada di kawasan Asia Tenggara. Lalu peran kita atau peran kerjasama Indonesia di bidang IPTEK apa? Nah, yaitu contohnya pertukaran pelajar. Artinya misalnya pelajar dari Indonesia kemudian dari negara-negara Asia Tenggara, misalnya Malaysia, Singapura, saling bertukar. Ada yang Indonesia belajar di Singapura, Singapura belajar di Indonesia, saling bertukar antar pelajar. Maksudnya supaya apa? Agar saling dapat berbagi informasi dan ilmu pengetahuan. Kemudian Olimpiade Matematika dan Sains. Indonesia tentu selalu mengikuti kegiatan ini. Kemudian serta membentuk jaringan universitas yang ada di negara Asia Tenggara. Kemudian kegiatan ekspor impor elektronik, artinya barang-barang elektronik dari negara lain ataupun dari Indonesia masuk, tujuannya untuk memperkaya dan memperdalam ilmu pengetahuan Indonesia, serta kerjasama pemanfaatan hutan. Ya, tentu di Indonesia memiliki banyak hutan, maka negara-negara Asia Tenggara bekerja sama agar tetap hutan-hutan di Asia Tenggara tetap lestari, kemudian dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tidak cepat punah ataupun hutannya tetap terjaga dengan lestari. Ya, kalian tadi sudah belajar tentang kosakata baku dalam teks. Kemudian teks eksplanasi, mencari informasi penting dalam teks eksplanasi. Kemudian tadi kalian sudah mempelajari tentang manfaat sumber energi alternatif sampai pada kalian melakukan percobaan sumber energi alternatif menggunakan ada yang menggunakan kentang atau menggunakan wortel dan sebagainya. Kemudian tadi juga kita sudah membahas tentang kerjasama Indonesia dalam bidang IPTEK di kawasan Asia Tenggara. Nah, apa yang dapat kita pelajari? Semoga dapat kita praktekkan dalam sehari-hari, kemudian bermanfaat untuk kita. Nah, untuk soal-soal yang tadi dikerjakan, Bapak lihat sudah bagus, namun ada yang perlu diperbaiki. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Nah, Bapak akhiri. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.